Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Franella dari kelas 12 TKV 2. Kalian pernah nggak sih membaca sebuah novel yang membuat kalian merasa seperti ikut masuk ke dalam ceritanya? Kalau iya, mungkin kalian merasakan emosi yang sama seperti tokoh utamanya, seperti ikut tegang menghadapi konflik, atau bahkan merasakan kehilangan saat ceritanya berakhir. Itulah salah satu kekuatan sebuah novel. Novel bukan hanya sebuah cerita panjang, tetapi sebuah pengalaman yang mengajak kita berkelana ke dunia yang berbeda, bertemu tokoh-tokoh yang hidup, atau belajar dari perjalanan mereka. Hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang apa itu novel, mengapa novel begitu istimewa, dan apa yang bisa kita dapatkan dari novel. Novel adalah karya sastra berbentuk prosa panjang yang menceritakan kehidupan tokoh-tokohnya secara rinci, baik dari segi konflik, emosi, maupun perjalanan hidupnya. Kata novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novella, yang berarti cerita baru. Lewat novel, pengarang memiliki kebebasan untuk membangun dunia yang kompleks dan membawa pembaca masuk ke dalamnya. Novel bisa membuat kita tertawa, menangis, berpikir, atau bahkan terinspirasi untuk melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Salah satu alasan mengapa novel begitu menarik adalah kemampuannya menggambarkan cerita yang begitu mendalam. Berbeda dengan cerpen yang singkat, novel memberikan ruang untuk membangun karakter yang hidup, konflik yang penuh kejutan, dan latar yang terasa nyata. Misalnya membaca Laskar Pelangi, kita tidak hanya memahami perjuangan anak-anak Belitung, tetapi juga merasakan semangat, kesedihan, dan harapan mereka. Novel bukan hanya menceritakan sebuah kisah, tetapi juga menghidupkan pengalaman. Novel memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari karya sastra lain. Pertama, cerita dalam novel lebih panjang dan rinci, dengan alur yang terstruktur seperti alur maju, mundur, atau campuran. Kedua, novel menampilkan banyak tokoh, baik tokoh utama, pendukung, maupun figuran, yang masing-masing memiliki peran dalam mengembangkan cerita. Yang ketiga, konflik dalam novel cenderung lebih kompleks, mencakup konflik internal atau dalam diri tokoh, maupun eksternal antar tokoh atau dengan lingkungannya. Keempat, latar dalam novel digambarkan secara detail, mencakup tempat, waktu, dan suasana yang mendukung jalan cerita. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur dalam novel. Unsur-unsur dalam novel terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Tema adalah ide utama atau pokok cerita, sementara tokoh dan penokohan mencakup karakter serta sifat-sifat yang ditampilkan dalam cerita. Alur menggambarkan bagaimana cerita berkembang, sedangkan latar memberikan konteks tempat, waktu, dan suasana. Sudut pandang menentukan cara pengarang menyampaikan cerita, misalnya sudut pandang orang pertama atau ketiga, dan amanat adalah pesan moral yang disampaikan melalui cerita, sedangkan unsur intrinsik mencakup latar belakang pengarang, kondisi sosial, dan nilai-nilai moral, budaya, atau agama yang memengaruhi isi cerita. Novel dapat dikelompokkan berdasarkan isi dan target pembacanya. Berdasarkan isi, ada novel romantis yang mengisahkan cinta, novel petualangan yang menceritakan perjalanan seru, novel horor yang menghadirkan suasana menegangkan, dan novel fantasi yang berisi cerita imajinatif dengan elemen magis. Berdasarkan target pembaca, novel dibagi menjadi novel remaja dan novel dewasa. Novel remaja biasanya berisi konflik yang relevan dengan kehidupan remaja, sedangkan novel dewasa mengangkat tema yang lebih kompleks dan mendalam. Membaca novel bukan hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memiliki banyak manfaat. Novel membantu mengasah imajinasi dengan membawa pembaca ke dalam dunia yang digambarkan dalam cerita. Selain itu, novel melatih empati karena pembaca diajak untuk memahami konflik dan emosi para tokohnya. Membaca novel juga dapat meningkatkan kemampuan bahasa dengan memperkaya kosakata, gaya penulisan, dan selain itu, novel seringkali menyampaikan nilai-nilai kehidupan yang dapat menjadi pelajaran bagi pembacanya. Beberapa contoh novel terkenal di Indonesia adalah Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang mengisahkan perjuangan pendidikan anak-anak Belitung. Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur yang menceritakan perjuangan melawan ketidakadilan di era kolonial. Dan Hujan karya Terelie, sebuah novel fiksi ilmiah dengan latar bencana besar yang konflik emosionalnya yang kuat.
Nah, itulah beberapa penjelasan tentang novel. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih.